warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan topik tentang tega bilang tidak saat anak minta main gadget terus. Kenapa kita harus tega bilang tidak saat anak main gadget? Fakta di lapangan, 7 dari 10 orang tua menjadikan gadget alat untuk menenangkan untuk anak. Padahal itu membuat anak tidak terlatih untuk mengolah emosinya loh. Karena otak anak belum matang, jadi gadget itu bukan sekedar hiburan, tapi mengubah jalur otak. Kalau gadget untuk menenangkan anak, apakah anak belajar mengelola marah? Tidak. Tetapi dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak bisa mengatur emosi, gampang tantrum. Interaksi sosial itu latihan empati. Gadget tidak memberi latihan empati. Jadi anak kurang peka, kurang memahami ekspresi sulit kerjasama. Karena empati hanya tumbuh melalui manusia, bukan layar. Apakah gadget bikin anak pintar berbicara? Tidak. Berbicara berkembang dari dialog, bukan monolog dari layar. Kosakata anak yang sering main gadget biasanya lebih miskin. Selain itu, cahaya layar akan menekan melatonin sehingga anak jadi susah tidur. Kalau tidur terganggu, belajar dan memorinya akan ikut terganggu dan aktivitas fisik akan berkurang. Hal tersebut akan mempengaruhi motorik kasarnya. Kita kasih gadget saat anak marah, anak akan belajar kalau aku marah, aku dapat gadget. Gadget memicu dopamin cepat, otak jadi malas untuk berusaha. Akibatnya, anak sulit untuk bersabar, mudah bosan, dan sulit fokus. Untuk mengatasi anak tantrum karena gadget, kita gunakan 3 metode E. 1. Explain, jelaskan konten yang dilihat anak. Dan kedua, engage, dampingi anak yang ajak diskusi anak ketika menonton konten tersebut. Yang ketiga, extend, dan terjemahkan ke dunia nyata dari konten yang ada di dunia maya tersebut. Selain itu, durasi bermain gadget juga perlu diperhatikan. Berapa sih durasi yang aman? Untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, maksimal 1 jam per hari. Di atas 6 tahun, 1 hingga 2 jam per hari. Kurang dari 2 tahun, hindari layar. Jadi, yang perlu diperhatikan bukan hanya durasi, tetapi struktur dan pendampingan orang tualah yang dibutuhkan anak ketika menggunakan gadget. Solusi lain untuk mencegah anak tantrum yaitu ajak anak untuk melakukan aktivitas lain seperti bermain peran, bermain balok, membaca, ataupun permainan fisik. Dari aktivitas tersebut, interaksi manusia akan menggantikan dopamin instan gadget. Maka bilang tidak, itu bukanlah kejam. Tetapi hal tersebut merupakan peran orang tua untuk melindungi otak anak. Yang dibutuhkan anak bukan gadget, tapi hadir kita sebagai orang tua. Gadget boleh, asal terarah, terukur, dan terawat. Kita didik anak bukan dengan layar, tetapi dengan cinta dan interaksi. Semoga video ini membuka wawasan kita bahwa penggunaan gadget pada anak tidak cukup hanya boleh atau tidak boleh, tetapi harus terarah, terukur, dan terawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan main HP aja.